dia mutasi tanggal 31 dari ulang tahun. Terus selama beberapa hari juga aku nggak tahu kan kalau anak aku udah nggak ada. Untuk biaya perawatan apa segala macam itu sendiri. Untuk yang di rumah sakit dibantu oleh BPJS. Dari pihak perwakilan perusahaan bilang katanya pihak keluarga tuh nggak menyadari bahwa ini adalah sebuah musibah gitu. Jadi mereka memandangnya kita tuh nggak bersyukur dengan dikasih uang 50 juta itu. Awal kejadian itu kami, anak sama istri, perjalanan menuju ke kampung ya, untuk rencana 100 hari mertua bapak dari istri saya. Makanya kami melakukan perjalanan naik motor, karena memang sudah terbiasa naik motor. Maka kami jalan naik motor. Nah setelah itu beristirahat di SPBU Cikarang. Ketika aku ngantri bensin, anak sama istri itu beli makanan ya, karena anak kan lapar itu. Beli makan, setelah itu keluar dan duduk di trotoar samping kilang bensinnya itu. Sembari aku ngantri, nah di situ ada tronton wingbox yang nggak jadi untuk ngisi solar karena habis. Nah setelah itu truknya itu putar balik Pak, putar balik dan kurang haluan lah menurut saya itu, kurang haluan hingga mengenai anak sama istri saya yang lagi duduk di trotoar. Setelah tabrakan langsung aku lari untuk ngangkat istri ya. Nah aku yang fokus itu ke istri, karena istri benar-benar kakinya itu hancur dua-duanya. Itu ada mobil polisi yang sedang patroli. Nah, langsung dibawa Rumah Sakit Karya Medika Cikarang. Belum. Kebetulan anak lapar, jadi ingin ke minimarket untuk beli. Ya. Anda melihat sendiri? Melihat sendiri, jaraknya pun dekat, paling sekitar 7-10 meter. Terlihat jelas sih masih. Nah istri saya kebetulan lagi duduk, jadi nggak bisa ngapa-ngapain itu. Langsung kelindes tronton ban belakang bagian kanan. Langsung aku lari, langsung ngangkat istri. Reaksi sopir kebetulan dia mungkin pendengarannya agak kurang ya, jadi untung aja di situ banyak massa, jadi langsung ditangkap sopirnya itu. Tadinya kayak mau lari. Aku nggak sadar sih itu ada truk. Jadi aku posisinya tuh aku duduk sebelah sini anak aku. Jadi aku kayak gini serong sambil nyuapin gitu kan. Terus tiba-tiba tuh ada truk gitu. Truk. Aku udah nggak bisa menghindar, itu udah posisinya udah kayak gini. Nggak bisa buat menghindarin. Terus aku sempet kayak narik anak aku biar nggak kena ban juga. Ya udah, terus habis itu truk belakang yang ban belakang itu yang habis melindas aku, kayaknya dia menabrak ini juga, trotoar itu langsung jedar gitu. Oh, nabrak yang pinggiran tangki itu. Itu nggak tahu ban belakang apa depan ya, kurang tahu, saya nggak fokus juga.
Berarti Mbak Eli nggak tahu sama sekali ada truk. Enggak. Berarti kan truknya nggak ngebunyiin klakson. Setahu aku sih enggak ya. Jadi ya udah tiba-tiba aja udah di depan mata, aku nggak bisa menghindar. Jadi aku cuma refleks bisa ngangkat anak aku doang biar nggak kena bannya itu. Ya berarti kan Mbak kena ban truk, terus anak. Aku nggak fokus ya Pak, soalnya Karena udah kena. Iya. Iya. udah fokus ke aku sendiri. Jadi anak aku juga nggak lihat gimana dia. Udah abis itu aku langsung diangkat sama suami aku ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Di situ karena kaki udah hancur kan, pembuluh darah udah rusak, jadi yang kiri diamputasi tanggal 31 dari ulang tahun. Terus selama beberapa hari juga aku nggak tahu kan kalau anak aku udah nggak ada. Baru dikasih tahu pas aku habis operasi, karena kan mungkin mereka menjaga ya biar keadaan aku stabil juga, karena di situ aku bener-bener tensis juga udah rendah banget. Terus tanggal 1-nya aku dirujuk ke Hasan Sadikin Bandung. Harapannya di sana bisa kaki kanan itu bisa diselamatkan gitu, karena pembuluh darah masih ada kan waktu itu. Sampai sana ternyata udah nggak bisa. Jadi operasi di sana niatnya mau pasang pen, karena pembuluh darah udah rusak semua, jadi harus diamputasi juga yang kanan. Tanggal 30 aku udah operasi, tanggal 31-nya aku ulang tahun. Ke 29. Aku nggak ada pingsan sama sekali, karena emang jadi mungkin karena otak kita fokusnya ke lihat kaki aku udah hancur gitu, bukan fokus ke sakitnya. Justru malah sakitnya nggak berasa, lebih ke kaget aja kaki kau udah begitu. Kalau menurut logika sih enggak ya, karena untuk perawatan istri aja yang 5 hari di Cikarang, setelah itu kan dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan di sana pun dirawat 40 hari. Untuk biaya perawatan apa segala macam itu sendiri. Untuk yang di rumah sakit dibantu oleh BPJS. Kalau menurutku sangat gak manusiawi lah. Biayanya itu 4 juta untuk ambulan dan 2 juta untuk pemakaman anak, sama sekitar 1,3 untuk biaya di IGD anak. Selain itu nggak ada sama sekali. Setelah sekitar 2 minggu lah, baru salah satu dari perwakilan PT Karya Marga datang untuk bernegosiasi atau mediasi ya. Yang ditawarkan intinya mereka minta damai, dan awalnya itu hanya mau mengasih 20 juta. Itu aja sih. Setelah itu pun lama lagi nggak ada kontak, jarang ada kontak sama wakil perusahaan itu sih. Kalau untuk dari keluarga supir sama sekali nggak ada komunikasi kita. Pasti ya, karena kan untuk supir umurnya sudah sekitar 60 tahun. Dan menurutku juga dari pendengaran supirnya itu agak kurang ya. Kalau menurutku udah nggak layak sekali sih untuk berlalu lintas di jalan umum gitu. Karena bisa membahayakan pengguna jalan lain gitu. Jadi dari pihak Karya Marga itu mengatakan kalau itu hanya supir buruh harian lepas dan gak ada kontrak. Dan juga jadi dugaan kita kelalaian dari perusahaan. Saya tekankan itu. Kenapa? Perusahaan mempekerjakan seorang lansia umur 61 tahun, yang mana untuk ekspedisi ini masuk dalam izin berisiko. Nah, harusnya orang yang dipekerjakan orang yang masih istilahnya masih muda, masih produktif lah untuk bekerja. Kenapa ada istilah umur pensiun? Bahkan seorang TNI Polri, ASN ada umur pensiun.
Di situ kan ada ukuran, ada sebuah kajian bahwa umur di atas 56 tahun aja sudah tidak produktif untuk bekerja. Nah, ini umur 61 tahun untuk pekerjaan beresiko, yang mana resiko dari pekerjaan ini bukan hanya dihadapi oleh perusahaan itu sendiri, tapi ada orang lain. Dia membawa mobil besar, tronton, yang mana kalau itu ada kelalaian, siapa akibat yang menanggung akibatnya? Orang sekitar. Makanya harus jelas ini, harus ada standar kelayakan. Ini kan bagian dari perizinan kelayakan itu. Kok bisa lepas? Kok bisa pihak Kementerian Perhubungan itu lolos gitu pengawasan terhadap ini? Harusnya itu mereka punya batasan untuk umur-umur yang membawa mobil-mobil seperti itu, supaya tidak ada korban-korban selanjutnya, supaya tidak ada Eli Agustin selanjutnya. Nggak ada. Hanya untuk negosiasi yang awal 20 juta hingga naik ke 25, hingga naik lagi ke 30 juta, hingga terakhir 35 juta. Yang paling terakhir itu mereka hanya mau ngasih 50 juta, udah mentok. Setelah pulang itu. Oh, setelah pulang mereka datang lagi. Setelah pulang datang lagi. Berarti naik sampai 50 jutanya itu di rumah. Di rumah. Selama yang di Bandung itu mereka cuman negosiasi minta ganti rugi berapa. Setelah itu sekitar 2 minggu baru mau ngasih sekitar 20 juta itu. Hanya mau ngasih segitu. Dari wakil perusahaan Cikarang, namanya Pamuksin. Ya. Untuk damai, intinya untuk damai agar mereka juga bisa ngeluarin supir dari jerat hukumnya sama barang bukti yang ada di Polres Bekasi. Kebetulan yang membuat LP pun dari penyidik. Karena saya kan nggak di tempat, saya fokus di rumah sakit. Tapi waktu itu supirnya ditahan? Kalau untuk supir yang saya tahu terakhir itu masih ditahan di Bekasi ya kemungkinan. Tapi untuk komunikasi dengan supir langsung saya pun belum pernah. Sama lihat pun belum pernah. Ya kalau tekanan pasti sih. Dari wakil perusahaan, dari perusahaan itu pun banyak tekanan menurutku ya. Karena kita itu selalu diminta untuk bernegosiasi dengan damai dan gak nyampe ke pengadilan, pengennya mereka seperti itu. Jadi seminimal mungkin mereka hanya ingin berdamai dan mengeluarkan uang seminimal mungkin. Karena untuk sampai sekarang nggak ada uang sama sekali untuk biaya perawatan atau transport istri ketika kontrol, sama sekali belum ada. Intinya mereka mau mencabut laporan polisi. Iya betul sekali, seperti itu. Mereka itu pengen kasus ini itu cepat-cepat selesai agar supir juga bisa keluar sama barang bukti. Kita duga berkelit-kelit ya. Asal kita mau menghubungi mereka, melempar, tunggu owner. Kita tanya ownernya di mana, ownernya di Bali. Kita minta kontaknya, mereka nggak izinkan. Baru kita ke sana lagi, dioper lagi. Tunggu izin pimpinan lah, atasan lah. Jadi kita selalu mencoba berkomunikasi, kita terus berkomunikasi. Ini gimana pertanggungjawaban kalian? Wajar nggak, manusiawi nggak yang kalian lakukan ini? Sampai kaki orang kalian hilangkan, itu manusiawi nggak kan? Kita minta pertanggungjawaban lah. Makanya kita tekan terus pihak perusahaan, ayo kalian harus bertanggung jawab. Kita nggak mau ini dibuat jadi mainan. Kemudian supir ini merupakan supir yang dipekerjakan, yang digaji oleh PT Karya Marga. Sehingga mereka juga ikut bertanggung jawab karena supir ini di bawah pengawasan PT itu juga. Mereka nggak bisa hanya menyalahkan supir, nggak bisa. Pihak PT ikut bertanggung jawab. Terakhir kan nunggu surat itu diterima sama DPR. Cuman kalau untuk itu aku pasrahkan ke kuasa hukum yang sekarang. Kenapa kita minta di Komisi 3? Karena begini, kita merasa janggal. Kita merasa janggal kenapa? Kenapa laporan polisi ini dianggap laka lantas? Ini bukan kecelakaan lalu lintas. Kejadian ini kan bermula saat Mas Muji dan Bu Eli beserta almarhum anaknya, mendiang anaknya, mau ngisi bensin. Mereka menunggu nih. Ada mobil truk yang dikendarai oleh supir yang sudah berumur 61 tahun. Nah, mungkin kurang konsentrasi atau bagaimana ya, mungkin faktor usia atau kita juga kurang. Kejadianlah, tertabraklah anaknya dan kelindaslah kaki dari Ibu Eli. Nah, saya menganggap ini bukan kecelakaan lalu lintas. Itulah alasan kami Komisi 3 berharap ada respon dari pihak Komisi 3. Kita juga pinginlah masyarakat ini suaranya diwakili lah.
Mungkin kalau nggak melalui Komisi 3, kita melalui DPR RI, bagaimana suara seorang ibu dan Pak Muji ini bisa didengar? Kenapa kita ke Komisi 5? Karena Komisi 5 ini menaungi Kementerian Perhubungan, yang mana perusahaan yang menabrak itu berhubungan dengan izin dari perhubungan, izin operasinya dari Kementerian Perhubungan, karena kan mereka ekspedisi. Dan itu juga belum ada tanggapan. Kita berharap adalah audiensi, panggil pihak perusahaan inilah. Harusnya mereka ikut bertanggung jawab lah. Hanya menawari 50 juta. Harga babi di Papua lebih mahal. Otomatis kita berpikiran berarti lebih mahal dong harga babi di Papua daripada nyawa manusia. Ini anak ini harapan loh bagi keluarganya. Dan hilang juga kaki si ibu itu. Kalau kita balik posisi, apakah ada yang mau harus kehilangan anak dan kehilangan kaki cukup diganti 50 juta? Saya kira siapapun di dunia ini menolak itu. Saya rasa tawaran 50 juta itu dagelan dari perusahaan, itu dagelan. Itu lelucon lah. Ingin semua orang tahu bahwa kita ini butuh keadilan, makanya sebisa mungkin kita menyuarakan ke kantor DPR agar bisa didengar oleh banyak orang. Kalau dari pemerintah, BPJS di cover, alhamdulillah. Kecuali untuk sesuatu yang nggak ada di rumah sakit ya kita memang berusaha sendiri. Untuk yang di Bekasi itu sekitar 38 juta, sama di Hasan Sadikin Bandung sekitar 200 juta. Sekarang itu sangat hancur ya, jadi aku untuk aktivitas itu susah. Aku belum bisa kerja selama 6 bulan ini karena harus ngurus istri, dan setiap minggunya juga masih harus kontrol di rumah sakit, pemulihan, seperti itu. Nggak ada yang bantuin, jadi repot. Tadinya istri juga bantuin ibu di warung nasi sama bantu jualan saya di online. Saya kan kebetulan ada usaha sampingan jualan online ya. Untuk sekarang full aku cover sendiri sih untuk di rumah. Jadi benar-benar repot, benar-benar sulit. Belum bisa masuk kerja. Karena kan istri belum bisa mandiri seperti BAB atau apa, belum bisa. Masih sendiri. Tapi perusahaan tahu kan? Perusahaan tahu, alhamdulillahnya perusahaan juga memaklumi sih. Semuanya pun trauma ya. Aku kan anak baru pertama, baru 1. Benar-benar hancur mentalnya. Seakan-akan ini nggak bisa untuk bangkit, itu susah. Jadi aku di rumah harus ngurus istri, makan pun aku yang ngambilin segala macam. Aku juga harus kehilangan masa depan anak aku yang benar-benar aku banggakan. Benar-benar sulit. Yang tadinya nikah muda karena ingin anaknya cepat besar, cepat bisa bantu anak ketika lulus sekolah. Jadi aku masih bisa kerja. Sekarang jadi hilang semuanya. Kayak masa depan istri pun susah untuk beraktivitas seperti biasa. Kalau dukungan untuk dari keluarga, alhamdulillah mereka semua mendukung dan mau membantu. Untuk teman-teman juga semua mau membantu. Ketika di rumah sakit Bandung pun banyak teman-teman yang membantu sama mau nemenin aku di Bandung itu. Karena kan benar-benar repot waktu di Bandung. Istri bolak-balik dioperasi, aku sendirian. Alhamdulillah banyak teman-teman yang mau nemenin di sana sama saudara-saudara. Dia lebih dari anak, lebih dari sahabat. Kayak misal namanya orang rumah tangga kan kadang ada capek gitu kan. Capeknya aku tuh cuma diem, terus kadang dia nanya kalau aku udah diem tuh, selalu nanya, mama kenapa gitu. Terus dia tiba-tiba meluk aku. Apa ya, dia itu lebih dari segalanya. Udah jadi temen curhat, temen main. Dia kan emang kalau kemana-mana aku selalu ajak dia kan. Kadang pas kalau nggak diajak tuh dia selalu bilang, mama dari ini ya,
kenapa aku nggak diajak gitu. Dia sempet aku aku masukin Bimba biar dia ada teman, karena kan emang dia sehari-hari di rumah cuma sama aku, takutnya nanti sosialisasinya kurang gitu kan. Aku masukin ke Bimba, jadi ya, dia emang seneng banget kan. Deket rumah aku kan emang ada sekolah gitu kan, kalau ada yang lewat terus selalu dia minta, mah ayo aku sekolah dong, ganti baju gitu. Makanya aku masukin ke Bimba biar dia nggak jenuh juga di rumah kan. Gak nakal ya Mbak? Enggak, dia emang sholatnya rajin banget, walaupun dia masih anaknya ibaratnya masih di bawah umur gitu, tapi dia ibadah tuh nomor 1. Nah, makan sama apapun dia nggak pernah komplain. Kadang malam kan udah nggak ada lauk gitu, tinggal nasi, dia bilang, mah mau makan dong, sama apa, orang nggak ada apa-apa gitu, sama kecap aja nggak apa-apa, kalau nggak nasi aja. Pas tahu dia nggak ada, udah hancur semuanya. Padahal dia emang ibaratnya semua orang tuh kalau lihat dia juga ikutan terbawa, karena dia anaknya kan happy gitu mukanya. Dia juga pinter, ya memang setiap anak tuh hebat menurut orang tuanya kan, tapi emang dia nggak 1-2 orang yang bilang dia pintar, nurut banget. Sampai sekarang nggak bisa nggak nangis kalau inget dia tuh. Dalam keadaan kayak gini, aku malah lebih sering nangisin karena dia udah pergi, bukan karena keadaan aku sekarang. Kalau lagi kangen, sebelum tidur aku berdoanya, ya Allah, walaupun dalam mimpi pertemukan aku sama dia gitu. Kayaknya seminggu sebelumnya pergi itu dia bilang, aku kan diem, mama kenapa? Aku diem nggak jawab, cuma dia langsung refleks mungkin meluk aku, mama jangan marah-marah terus ya gitu. Kenangannya itu, jadi kalau aku pergi kemana atau belanja alat atau apa untuk jualan online, anak itu selalu ikut sama istri. Kemana-mana pun pergi selalu bareng. Jadi sekarang serasa di rumah pun hampa, nggak ada. Biasa ada anak kecil ketawa-ketawa bikin semangat, sekarang sulit rasanya. Berarti sering ngajak jalan-jalan naik Vespa juga? Iya betul, karena anak kan kebetulan senang Vespa dan saya pun hobi Vespa, jadi anak pun senang jalan-jalan gitu. Terutama jaminan kesehatan untuk istri saya ya, atau alat bantu kesehatan lainnya seperti nantinya kaki palsu, tongkat atau segala macam. Syukur-syukur ada bantuan untuk kegiatan istri saya atau modal usaha untuk istri saya. Jadi biar istri saya itu ada kegiatan, bisa ada hiburan, nggak cuma duduk diem di kamar seperti itu. Karena selama ini benar-benar dari perusahaan belum ada bantuan yang meringankan istri saya. Jadi kontrol segala macam pun ditanggung sendiri. Dan itu udah disampaikan waktu mediasi? Udah sering, tiap kali ketemu saya pun sampaikan seperti itu, apa yang diperlukan istri saya. Cuman mereka memang seakan-akan menutup mata dan gak mau untuk membantu. Pastinya lebih nambah beban lagi ya ke keluarga kami. Jadi benar-benar bikin mental kita itu down. Karena yang nomor 1 itu kan biar istri bisa beraktivitas gitu. Kalau mereka lepas tangan dan gak mau membantu,
untuk kedepannya pun aku bingung, nggak ada untuk perawatan istri dan lain-lainnya. Segeralah bertanggung jawab gitu, karena kan emang dari awal aku memang nggak ada, ibaratnya mereka tuh nggak sepeser pun buat saya. Jadi ya seenggaknya hati nuraninya dibuka, karena kan aku bukan hanya sekedar lecet. Jadi setelah ini aku masih butuh perawatan yang mungkin memakan biaya yang banyak, dan aku sekarang nggak bisa ngapa-ngapain di rumah, hanya mengandalkan suami untuk segera dituntaskan kasus ini biar saya juga tenang, seenggaknya buat melepas satu beban pikiran saya, biar aku punya kaki palsu, biar aku bisa mandiri. Seenggaknya ya pokoknya sebisa mungkin aku mandiri, biar aku nggak ngerepotin semuanya, terutama suami. Ya, biar suami bisa kerja lagi, dia bisa ninggalin aku di rumah dengan tenang, kerjanya dia maksudnya. Bukannya aku nggak bersyukur atas yang mau mereka kasih dengan nominal segitu, cuma kita kan realistis aja ya, untuk kaki palsunya berapa, biaya rumah sakit, karena aku tuh tiap minggu masih kontrol. Sekarang udah lukaku udah mendingan, udah nggak ngerasain sakit, jadi aku bisa kontrol tuh naik Vespa. Aku kan ada sespan gitu, jadi kita bisa lebih hemat gitu. Uang itu buat yang transport itu bisa buat ganti nanti makan beberapa hari ke depan. Dari pihak perwakilan perusahaan bilang katanya pihak keluarga tuh nggak menyadari bahwa ini adalah sebuah musibah gitu. Jadi mereka memandangnya kita tuh nggak bersyukur dengan dikasih uang 50 juta itu gitu. Sekarang bukannya nggak bersyukur ya, realistis, kita butuh kedepannya buat kaki palsu, buat hidup kedepannya. Seenggaknya aku punya usaha biar ya keuangan stabil lagi. Aku maksudnya nggak muluk-muluk, cuma kalau di angka segitu tuh aku merasa kayak dilecehkan banget sebagai manusia. Harapan saya, pihak perusahaan bertanggung jawab penuh, setanggung jawabnya, jangan dilepas. Termasuk kehilangan anak, termasuk kehilangan kaki, yang mana Bu Eli harusnya bisa bekerja, bisa produktif menghasilkan, bisa juga beraktivitas. Mereka harus bertanggung jawab terhadap aktivitasnya, terhadap kebutuhannya, terhadap pekerjaannya, terhadap penghasilannya. Tidak bisa perusahaan serta-merta melepas itu dan menyalahkan semuanya ke supir. Itu nggak bisa. Dia harus bertanggung jawab itu. Makanya saya harap harus bertanggung jawab full terhadap seluruh kehidupan Bu Eli, baik makannya, kesehatannya, dan pemasukannya. Serta saya juga berharap untuk pemerintah ikut mengawasi. Ini perusahaan harus coba diaudit lagi lah. Dari kinerjanya, jumlah karyawannya, standar kelayakannya. Kementerian Perhubungan dan Komisi 5 harus ikut serta turun melihat ini. Apakah karyawan dipekerjakan telah sesuai aturan? Apakah izin-izin yang dilakukan telah sesuai aturan? Itu harus diaudit. Kita harus minta Komisi 5, Bapak Lazarus ya, Ketua Komisi, ikut ini, audit dong. Untuk memberi rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan, ini harus diaudit. Karena kita sangat nggak terima hal seperti ini terjadi untuk orang di kemudian hari. Kalau seandainya mereka tetap melawan, cabut izin operasinya. Jangan biarkan perusahaan-perusahaan nakal yang punya risiko tinggi terhadap orang di luar dari perusahaan terkena dampak, itu harus dicabut. Kita berharap Kementerian Perhubungan evaluasi dong. Bagi saya ini sesuatu peringatan bagi Kementerian Perhubungan. Terlepas memang kejadian ini karena ada kelalaian supir, ya memang supir yang disudutkan saat ini, dia sudah berkasnya bakal limpah begitu.